Halo, hari ini saya berada di rumah Pak Taufik, salah satu penulis produktif, kompasianer, dan bukunya sudah banyak. Nah, ini udah di antaranya nih. Nah, sekarang kita bincang-bincang sejauh mana persiapan atau bagaimana perjuangan menulis ini kemudian menjadi buku. Oke, Pak Taufik. Iya, baik. Bagaimana awalnya sampai terkumpul sekian banyak tulisan dan jadi buku? Ya, jadi sebetulnya tulisan ini bukan langsung jadi tadi malam nggak ada, pagi ada gitu kan. Sebetulnya buku-buku ini boleh oke lah, ada dua ya. Jadi sebenarnya di sini yang satu adalah yang Jejak Langkah menuju Baitullah, ini buku Masjid Manzid. Ini 3 jilid ya, 3 jilid ini banyak sekali, tebal sebetulnya, ada kalau dihitung itu 47 negara. Jadi kalau dibilang ini tulisan udah lama, jadi tulisan 14-15 tahun. Jadi yang pertama itu tahun 2006 kisahnya. Jadi udah ditulis, ada yang disimpan ya, dan juga ditulis di Kompasiana dulu aslinya, kemudian dikumpulkan dan menjadi buku. Jadi sebetulnya dulu juga udah dibukukan, kemudian ini adalah yang istilahnya yang belakangan sampai 2019. Jadi menulisnya 14-15 tahun. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini kunjungan jalan-jalan biasa atau sekalian sambil menyelam minum air, jadi dinas ke luar negeri sambil nulis gitu ya? Jadi sebetulnya ini kombinasi ya. Jadi sebagian ada yang emang cuti ya, kita cuti dan jalan-jalan ketemu masjid kita tuliskan. Ada juga yang kita lagi dinas, lagi tugas gitu kan. Ya kebetulan ketemu masjid juga, ya kita tulis, kita abadikan. Jadi ada yang alone, saya istilahnya dewean gitu. Ada juga yang sama teman, ada juga yang sama istri, ada juga sama keluarga. Jadi kombinasi gitu sebetulnya semuanya. Tapi dari sekian ini sudah berapa negara gitu? Nah, kalau yang ditulis di masjid ini 47 ya. Tapi kalau saya yang udah berkunjung, jadi ada juga yang berkunjung ke masjid nggak ditulis ya, nggak dimasuk dalam buku. Misalnya ke Saudi itu saya nggak tulis di buku. Banyak juga yang dulu yang sebelumnya sebelum saya masuk di Kompasiana saya nggak tuliskan gitu. Jadi ya udah lupa gitu kan. Kalau fotonya nggak ada saya lupa juga. Jadi apa yang mau dituliskan jadi lupa. Nah, jadi kalau total saya udah jalan-jalan sih mungkin kalau dijumlahkan itu 70-an lah. Oh, 70. Iya, ada 70-an. Jadi udah mencakup kalau di sini 7 benua ya. Sebetulnya yang di buku yang mana tadi satu lagi itu 5 benua. Jadi ada yang bingung, Pak kok nambah benuanya? Sebetulnya itu cuma bagaimana kita menghitungnya aja kan. Ada yang menghitung Oseania itu benua lain gitu. Ada yang bilang itu masuk Australia. Ada yang bilang kayak Argentina itu tetap masuk Amerika. Ada yang bilang itu selatan itu beda sama North America. Itu aja sih sebetulnya. Ini supaya hebat jadi 7 itu aja. Proses kreatifnya dulu apa? Memang punya basic atau memang dari dulu suka nulis gitu Pak? Kalau basic pendidikan sama sekali nggak ada ya. Pendidikan nulis-nulis nggak ada. Tapi kalau hobi emang saya sejak kecil juga hobi nulis sebetulnya. Bahkan sejak mahasiswa dulu juga, sejak SMA juga suka nulis. Bahkan yang udah mulai masuk majalah itu sejak saya kuliah di UT dulu tahun 84 saya suka dimasukkan di majalah, bahkan dapat duit walaupun kecil ya. Udah lama sekali tahun 84 gitu, seperti itu. Jadi emang hobi menulis ya. Kebetulan ada wadahnya gitu. Dari pengalaman ini kira-kira ada perbedaan nggak Pak di awal-awal Pak Taufik menulis dengan sekarang yang sudah era digital ini? Ada perbedaan nggak? Ya beda ya. Jadi dulu itu emang lebih wah menulis. Jadi misalnya aja tahun sebelum 2010 ya, walaupun internet udah ada, tapi kan belum sebanyak ini ya. HP juga dulu awal-awalnya belum punya foto. Jadi cuma HP itu ya Nokia yang cuma bisa SMS misalnya gitu kan. Kita mau foto mesti bawa kamera, itu kan lebih susah. Kita mau foto nggak segampang saat ini, kita bisa kemana bisa foto banyak gitu kan. Kalau dulu foto tuh apalagi belum ada kamera digital, kita mesti punya kadang-kadang kita ke suatu tempat kita kehabisan film, kita nggak bisa foto. Jadi banyak perjalanan saya yang dulu itu emang boleh dibilang fotonya udah nggak ada atau gimana saya nggak tahu gitu kan. Itu bedanya. Dan tulisan juga beda ya. Dulu kita misalnya bisa masukkan ke majalah, misalnya ke Intisari atau apa, kita mungkin lebih ini dibanding saat ini kita bisa masukkan di blog gitu kan. Itu emang agak beda sih seperti itu. Oh gitu ya. Mungkin ada harapan Pak kepada penulis-penulis muda yang
dalam dunia literasi ini kan banyak sekarang wadah untuk bisa menulis. Apa harapannya untuk membangkitkan semangat mereka kan banyak yang sudah banyak tulisannya atau baru memulai tapi belum menemukan cara bagaimana menerbitkan berupa buku. Ya, sebetulnya saat ini kalau cuma untuk menerbitkan kita lebih mudah dibanding dulu ya. Kalau dulu kita mesti menemukan penerbit yang udah top lah istilahnya, Mizan atau Gramedia. Kita kasih naskah belum tentu mau ya diterbitkan. Saat ini kan udah lebih banyak yang dibilang India kan gitu ya. Kita bisa ke Letika Perio atau apa, kita dengan modal sedikit kita bisa menjadi buku gitu kan. Bahkan ada juga yang di sini kayak YPTD gitu kan, itu bahkan lebih ini lagi sih, lebih ekonomis lah bahkan gitu. Kita asal ada kemauan dan juga yang penting adalah kita menjaga konsistensi sama kualitas kita juga gitu. Kalau kita tulisnya juga asal-asalan aja juga jadi walaupun jadi buku buat apa ya, tapi kalau minimum ada isinya dan ada dibaca itu juga ada sumbangan untuk yang membacanya gitu, jadi senang gitu atau apalah gitu. Dibanding kalau kita ada pengalaman atau kita punya pengetahuan cuma disimpan di kita aja gitu, lebih bagus dijadikan buku supaya bisa diwariskan ke next. Jadi kan ada yang bilang kalau kita mungkin udah tua nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita mungkin udah nggak ada tapi bukunya tetap ada gitu. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Karena bukunya ini ada diantaranya diterbitkan oleh YPTD, Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan, yang juga yang pemiliknya ya, Pak Tamrin Dahlan. Bagaimana ceritanya bisa ketemu Pak Tamrin, kemudian difasilitasi menerbitkan buku yang katanya sudah di SBN ini. Ini ada SBN di bawahnya. Oke. Gimana jadi sebetulnya kalau Pak TD ya, kita manggilnya Pak TD, saya manggil dia CTD, itu teman lama saya gitu. Jadi kami berdua itu ketemu ya sebenarnya di usia yang udah nggak muda lagi ya. Jadi saya ketemu beliau pada saat saya kuliah di UI ya, di Salemba tahun 2004. Jadi ya 16 tahun lalu lebih lah, udah 16 tahun lebih ya. Jadi saat itu saya 40-an, Pak Tamrin udah lebih, ini udah 50-an gitu. Dan beliau yang paling tua di kelas sehingga menjadi ketua kelas. Dan sejak itu kita berdua ini jadi yang paling kedua, boleh dibilang saya yang second ya, yang tua kedua setelah beliau. Jadi kita berdua ini ya kayak kemana-mana selalu sama-sama. Kalau di kampus kita dianggap Pak Taufik dan Pak Tamrin. Kemudian beliau juga yang mengajak saya ke Kompasiana, yang mengenalkan saya sebetulnya. Jadi 2011 dia Pak Tede yang menulis dulu sekian bulan, kemudian ada tulisan loh, saya mulai menulis juga gitu. Dan tapi kalau dibukukan saya duluan. Jadi 2012 saya yang membukukan buku saya yang tadi, yang masjid yang mana tadi, ya ada itu, yang itu udah. Dan kemudian beliau belum lama ya, ada 2-3 bulan yang lalu itu punya sama kayak titipan. Jadi uninya yang punya ya semacam hibah, dihibahkan dananya itu untuk untuk YPTD ini. Jadi dengan YPTD kita yang tadi kesulitan untuk bikin buku bisa inilah dikasih fasilitas sehingga kita hanya ini naskahnya aja, sehingga buku itu bisa punya di SBN dan juga bisa dicetak ya. Walaupun nanti setelah itu kalau mau banyak ya dengan biaya kita ya, tapi kita minimum udah punya satu yang betul-betul istilahnya free gitu, seperti itu. Oke, demikian teman-teman yang sudah nonton di channel Nur Terbit ini. Hari ini saya sudah berbincang jauh dengan Pak Taufik Hidayat atau Taufik UX. Nah, kita dijamin dengan ada mangga, papaya dan semangka. Iya, nggak ada pisangnya. Oke, terima kasih semuanya. Ya.